Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Riyadul Jannah Sayyid Alawi bin Ali Al-Habsyi, dan juga yang kami hormati narasumber kita Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, dan juga segenap hadirin pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa hadir di sesi ketiga ini, yaitu sesi terakhir yang mengupas tuntas masalah wakaf, yaitu ini yang puncak atau terakhir, yang mana insyaallah beliau akan mengupas sisanya, dalam artian semua yang terkait dengan wakaf yang belum dijelaskan akan dijelaskan pada sesi ini, yaitu seperti meliputi tentang gaji baru tadi yang sempat disinggung, juga yang berkaitan tentang madrasah, pondok, dan juga merawat fasilitas dan yang lainnya, yang insya Allah semuanya akan dibahas di pertemuan kali ini. Karena bagaimanapun wakaf ini termasuk agama di babil muamalah, termasuk salah satu bab muamalah yang sangat sulit, yang insya Allah setelah mengikuti daurah ini kita akan memahami wakaf insya Allah. Ya, untuk lebih jelasnya di sesi ini mari kita simak bersama penjelasan dan presentasi dari Kiai Haji Muhibbul Aman Ali tentang masalah wakaf ini. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya lanjutkan materi tadi sore. Kita masuk pada materi terakhir. Ada dua hal pokok yang di sini akan saya sampaikan. Pertama tentang imarah dan masoleh, kemudian tentang fungsi masjid dan gaji pegawai, bukan pegawai negeri, pegawai masjid ya. Yang pertama, menyalurkan harta masjid secara proporsional. Di antara tugas Nadir masjid yang ketiga adalah menyalurkan aset atau harta masjid secara proporsional. Yang dimasukkan di sini, pertama, Nadir dituntut untuk menggunakan harta masjid dengan prinsip al-aham fal-aham, al-aslah fal-aslah. Tadi sudah kita bahas bahwa tasarrufnya Nadir di dalam menggunakan harta masjid harus berpegang pada prinsip maslahat. Kullu mutasarrifin 'anil ghair manutun bil maslahat. Maslahat yang kembali kepada masjid atau yang sepadannya, masjid, pondok, madrasah, dan lain-lainnya sama. Oleh karena itu, di sini Nadir harus memiliki hak ra'yu, mengambil kebijakan. Sekira ada beberapa yang harus dibelanjakan, maka sementara kebutuhan dana itu tidak mencukupi, maka di sini Nadir harus mempertimbangkan mana al-aham fal-aham, al-aslah fal-aslah. Misalnya ada dua kebutuhan, antara membeli lampu, kipas angin, atau membeli karpet. Uangnya tidak cukup untuk keduanya. Maka di sini Nadir harus mengambil mana yang paling butuhkan. Nah, di sini kemudian perlunya adanya pembantu Nadir. Maka Nadir itu sebaiknya jangan satu orang, tapi ada
dibantu beberapa, ada wakil ketua dan sebagainya, untuk kemudian dirapatkan mana kira-kira yang paling mendesak, lalu ketua mengambil kebijakan yang mana dan itu dilanjutkan. Artinya tidak boleh ngawur, tidak boleh atas dasar kepentingan pribadi. Nah, di sini dibutuhkan kecakapan seseorang. Juga harus mempertimbangkan kelayakannya. Jadi terkadang saya contohkan tadi kemarin, misalnya tadi sore saya tentukan masjid diperkenankan menyediakan suguhan ya untuk jamaah yang hadir di masjid ketika Ramadan, takjilan boleh, tidak apa-apa. Memberikan suguhan pada jamaah, misalnya boleh nggak jamaah Jumat dikasih kopi misalnya? Ya tergantung, bisa ya bisa tidak. Pertimbangannya satu, apakah kalau dikasih kopi itu dapat meningkatkan keaktifan ramainya masjid. Yang kedua, apakah kebutuhan kas masjid tidak ada lebih mendesak daripada itu. Jadi semua tidak bisa dipastikan boleh tidak. Misalnya apakah boleh masjid menyediakan takjil untuk puasa? Secara umum tadi boleh, tapi itu bukan berarti mutlak boleh. Pertimbangannya kalau dikasih takjil apakah jadi ramai tidak masjidnya itu. Kemudian apakah kebutuhan uangnya itu mencukupi tidak? Maka di sini perlu ro'yu. Nah seringkali ini yang menjadi pintu masuk. Pintu masuk beberapa pengurus-pengurus masjid itu yang memaksakan kehendaknya. Seminggu yang lalu saya ada pertanyaan, ada yang tanya dari Tulungagung, Ustadz ini kan mau Idul Adha, gimana kalau menyembelih kurban itu di halaman masjid, milik masjid atau ke masjid? Karena Ustadz pertimbangannya itu supaya ramai jamaahnya. Disamakan, ada dalam fatwa al-masyhur dalam Buyatul Mustarsyidin itu ada fatwa tentang masjid memberikan suguhan kopi kepada anggotanya, kepada jamaah yang hadir. Itu jawabannya kalau memang ada maslahat pada masjid, sekiranya menjadi ramai masjid maka boleh. Ini kan kalau ada kurban kan jadi ramai masjidnya. Ya saya jawab, apa hubungannya kurban dengan ramainya masjid? Ya kalau ramai waktu bagi kurbannya ramai memang, tapi kalau jamaahnya apa kemudian kasih kurban kemudian yang kurban jadi tambah giat ke masjid? Apa begitu? Enggak, iya Ustaz gini. Ya jawaban saya begini, istafti kolbak. Istafti kolbak. Jadi agak susah. Maka saya sering mengatakan, oleh karena itu di PCNU Pasuruan kita sudah mengambil LTMNU Pasuruan menyerukan pada masjid sudah tutup, sudah jangan. Karena ini rawan, maka kita sarankan sudah tidak usah menggunakan masjid, nggak usah buat acara-acara apa namanya peringatan hari besar Islam dengan menggunakan bekas masjid ya, karena ini, karena seringkali mereka dibuat kesempatan ini kan untuk supaya ramai masjidnya. Ya agak susah, kita kan tidak bisa menentukan, tidak jawaban normatif ya. Kalau memang bikin ramai boleh. Tapi sekarang persoalannya, apakah betul yang dikeluarkan dengan yang akan diterima setimpal? Biaya menggunakan uang kas masjid untuk acara peringatan hari besar Isra Mi'raj dan lainnya setimpal enggak dengan keramaian masjid itu? Dan kemudian apakah uang itu memang tidak ada yang mendesak lagi? Tidak ada keperluan mendesak? Maka ini khotor, sehingga PCNU kemudian mengusulkan sudah tidak boleh, sudah jangan, sudah kita serukan masjid-masjid tidak boleh menggunakan uang kas masjid untuk peringatan hari besar tadi. Karena ini rokyu tadi itu memang menjadi bisa dipermainkan ya, dalam tanda kutip. Enggak, ini menurut saya ini maslahat begini ya, kita nggak tahu kan, maka tutup tidak boleh sudah. Di sini diperlukan hati-hati karena prinsipnya al aslah fal aslah, al aham
fal aham. Jadi harus tertib betul. Ya, ini tanggung jawab tanggung jawab daripada pengurus masjid. Yang kedua, penggunaan masjid itu secara umum ada dua posnya. Ada imaroh, ada masoleh. Tadi pagi ada pertanyaan mengenai itu. Ada imaroh, ada masoleh. Ini berkaitan dengan belanja. Jadi belanja masjid itu ada yang untuk hal yang berkaitan dengan pembangunan fisik, ada yang berkaitan dengan kepentingan secara umum. Kalau berkaitan dengan fisik namanya imaroh. Imaroh itu berkaitan dengan fisik dan perawatannya. Misalnya sapu termasuk imaroh, tukang ngepel masuk imaroh karena perawatan, cat, semen, itu semua imaroh, berkaitan dengan fisik. Sedangkan masoleh itu yang tidak berkaitan fisik, bisa kenyamanan, bisa lainnya. Misalnya kipas angin itu bukan imaroh tapi masoleh. Lampu itu masoleh bukan imaroh. Karpet itu masoleh bukan imaroh. Dengan demikian, sedangkan imaroh itu masuk bagian masoleh. Jadi amal khos. Kalau masoleh secara umum, semua yang berkaitan dengan masjid, baik itu fisik atau apapun, namanya masoleh. Lampu, bangunan, semua ada masoleh. Atau untuk keramaian kegiatan, masoleh. Ada yang belanja itu sifatnya itu khusus pembangunan, namanya imaroh. Nah, ini penting dipahami berkaitan dengan sumbangan. Kalau ada masjid mengajukan proposal, karena sekarang ini pengurus masjid itu, syarat menjadi pengurus masjid itu mudah, tidak harus ada ijazah SMA, tapi harus pinter bikin proposal. Jadi kalau bikin proposal, apalagi pas masjidnya itu sedang renovasi, kemudian memberikan proposal permintaan sumbangan. Kalau dalam proposal bunyinya begini, proposal bantuan untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman. Kalimatnya pembangunan, itu imaroh berarti. Maka semua uang yang didapatkan dari sumbangan untuk pembangunan hanya boleh ditasarrufkan atau digunakan untuk belanja yang berkaitan dengan imaroh. Apa ya tadi? Fisik langsung, perawatan atau fisiknya. Tidak boleh digunakan untuk kipas angin dan keperluan-keperluan yang bukan berkaitan fisik. Lampu tidak boleh. Lampu dan kabel berikutnya tidak boleh. Jadi kalau misalnya uang itu untuk imaroh, ya tidak boleh untuk selain keperluan imaroh. Oleh karena itu, meskipun ada sisa, selesai pembangunannya ada sisa uang, dibelikan untuk karpet tidak boleh, dibelikan lampu tidak boleh, dibelikan kipas angin tidak boleh, dibelikan mic tidak boleh, karena bukan imaroh tapi masoleh. Oleh sebab itu, di dalam mengajukan proposal itu sebaiknya jangan menyatakan untuk pembangunan saja, tapi nyatakan juga untuk masoleh. Atau masuk saja proposal dana untuk kemaslahatan masjid A, boleh. Kalau gitu bebas sudah, untuk apapun boleh. Atau tapi biasa kalau hanya maslahat itu kurang greget ya, karena tidak ada bangunnya. Orang itu kalau bangun kan narik untuk nyumbang. Atau bisa dirangkai proposal sumbangan untuk pembangunan dan kemaslahatan Masjid Baitur Rahman. Nah, kalau begitu bantuan yang diterima itu berarti tidak hanya disalurkan untuk imaroh, tapi bisa untuk selain imaroh. Ini penting ya, ini memang apa sih bedanya? Ya ini formalitas, tapi formalitas syar'i, formalitas yang berkaitan dengan syarak. Karena kalau isinya itu hanya pembangunan, hanya untuk fisik, tidak boleh lainnya. Jadi masalah sepele tapi bisa merepotkan bagi panitianya, sehingga tidak dapat digunakan untuk lainnya. Baik. Tugas yang terakhir,
tugas yang terakhir daripada nazir adalah menjaga dan merawat masjid. Nazir harus dapat menjaga dan merawat masjid. Yang pertama menjaga ini baik itu berkaitan dengan fisiknya, juga berkaitan dengan fungsi masjid. Secara umum fungsi masjid itu menurut mazhab Syafi'i itu ada 5 macam. Yang pertama, masjid itu fungsinya tempat sholat, itu yang paling utama. Tentu masjid sebagai tempat sholat itu pasti, karena memang itu tujuan utama masjid dan yang paling pokok. Yang kedua, masjid juga dapat digunakan, difungsikan untuk tempat berzikir. Maka masjid bisa digunakan untuk tahlilan, bisa digunakan untuk kegiatan baca maulid, untuk kegiatan istighosah, boleh. Dengan demikian, misalnya ada orang mengadakan acara tahlil, memperingati 1 hari sampai 7 hari atau 40 hari keluarganya di masjid, boleh, tidak apa-apa, gratis, gak pakai bayar. Jadi kalau tadi kita bahas, kalau ada orang pinjem karpet masjid dibawa ke rumah untuk kegiatan tahlilan keluarganya, kan tidak boleh. Tapi kalau jamaah tahlilnya dibawa ke masjid untuk tahlilan bapaknya, boleh, tidak apa-apa, nggak pakai bayar. Bukan untuk tahlil bapaknya, iya. Kenapa? Karena fungsi masjid adalah untuk tempat berzikir. Meskipun zikirnya untuk mendoakan arwah fulan, boleh, tidak apa-apa. Jadi tidak boleh lantas pengurus masjid narik, kamu bikin tahlil di masjid ya, bayar. Tidak perlu, gratis itu, cuma-cuma. Tetapi kegiatan-kegiatan di luar sholat itu syaratnya harus tidak mengganggu fungsi utama. Kalau kegiatan istighosah sampai meliburkan jamaah, ya tidak boleh. Jadi yang paling penting adalah sholat. Adapun lainnya boleh. Yang ketiga, untuk majelis ilmu, boleh. Jadi masjid digunakan untuk majelis ilmu, halaqah, ngaji, bukan madrasah ya, masjid yang beda. Artinya tempat masjid itu digunakan sebagai tempat untuk kegiatan belajar agama, baik itu TPQ, Quran atau ilmu syar'i yang lainnya, boleh, tidak apa-apa. Namun yang dimaksudkan di sini yang pertama, bukan menjadikan masjid menjadi madrasah, itu tidak boleh. Begini, kalau ada madrasah ngampung di masjid untuk tempat kegiatan belajar mengajar, boleh. Misalnya madrasah penuh sudah, nggak cukupi, akhirnya terpaksa ngampung, masjid dibuat untuk kegiatan sekolah madrasah, boleh, tidak apa-apa, karena itu fungsi masjid. Tapi kalau masjid dirubah jadi madrasah, tidak boleh. Jadi beda, ada madrasah ngampung masjid, ada masjid dirubah menjadi madrasah. Lu kan ternyata kan masjid boleh itu, iya, itu maknanya masjid digunakan sebagai tempat kegiatan belajar agama, bukan dirubah menjadi madrasah. Tapi kalau dirubah menjadi madrasah tidak boleh. Di depan plakatnya sebut dulu masjid, karena masjidnya itu nggak begitu ramai, dirubah menjadi madrasah, tidak boleh, karena taghyir, termasuk merubah fungsi wakaf. Tetapi kalau madrasah ngampung kegiatan masjid, boleh, tidak apa-apa. Atau TPQ, kalau masjid dibuat untuk kegiatan belajar TPQ anak-anak kecil, boleh. Tapi tidak boleh dibuat gedung TPQ, itu beda. Jadi masjid gedung TPQ-nya sudah penuh, akhirnya kegiatannya ditaruh di masjid, boleh, tidak apa-apa. Atau bikin TPQ, kegiatannya ada di masjid, boleh, tidak apa-apa. Tapi bukan dirubah masjid menjadi gedung TPQ, tidak boleh kalau begitu. Itu bedanya. Hanya saja
Kalau dana uang masjid digunakan untuk membangun gedung TPQ, di sebelahnya masjid tidak boleh. Ini sering di Pasuruan sering terjadi begini. Ada masjid, kemudian ada lahan sebelahnya, lahan kosong. Lahan ini milik masjid. Kemudian karena tidak ada madrasah di situ, akhirnya bikin madrasah di lahan miliknya masjid, lahan milik masjid. Tadi kita bahas kan, dibangun madrasah atau TPQ. Bagaimana hukum? Tidak boleh, karena tadi kan saya sampaikan lahan milik masjid atau wakaf masjid harus digunakan untuk kepentingan masjid. Kalau dibikin madrasah, ini jihad lain, namanya jihad lain untuk tujuan yang lainnya yang tidak ada kaitan dengan masjid. Meskipun kegiatan positif, ini kan syiar agama. Tadi kembali lagi, masjid bukan untuk kegiatan syiar secara agama umum, tapi untuk kepentingan masjid. Masjidnya untuk muslimin, masjidnya, tapi asetnya untuk kepentingan ini, tidak boleh untuk lainnya. Nah, di Pasuruan itu banyak terjadi kasus seperti ini, bahkan ada yang bertahun-tahun dan sudah kadung terjadi. Saya 2 atau 3 kali ya menyelesaikan seperti itu. Ya, kalau saya nyarankan ya tidak apa-apa dilanjutkan, tapi dirubah. Saya 2 kali pernah di daerah kota di Pasuruan itu ada masjid di pinggirnya, madrasah di pinggir masjid. Itu ternyata itu dibangun menggunakan uang kas masjid. Sudah bertahun-tahun, sudah lebih 10 tahun berjalan. Baru pada pengurus yang periode itu merasa tidak tepat, akhirnya minta saya untuk menyelesaikan, diundang pengurus, saya terangkan bagaimana solusinya. Kalau kita bongkar, tidak mungkin kita bongkar kan. Kemudian kalau kita bikin masjid madrasah lain, kesulitan. Bagaimana? Ya gini saja, tetap madrasah di situ, tapi madrasah itu nyewa, karena itu kan aset miliknya masjid, itu aset miliknya masjid. Kemudian digunakan untuk madrasah. Oleh karena itu disewa saja, itu disewakan kepada lembaga pendidikan madrasah ini, tetap di situ, tapi bertahun nyewa, tentu dengan sewa yang wajar, berapa per tahun. Dulu santri-santri di situ gratis, nggak bayar. Saya bilang kalau gitu suruh bayar sekarang, suruh bayar untuk biaya sewa itu, dan sampai sekarang akhirnya dijaga seperti itu. Karena tadi prinsipnya tidak boleh aset masjid digunakan untuk kepentingan selain masjid. Adapun masjidnya digunakan untuk tempat belajar agama boleh. Namun kalau yang belajar itu anak-anak, nanti kita bahas nih, ada syarat tambahan nanti. Kalau anak-anak tentu harus dapat menjaga kebersihannya, tidak boleh mengotori masjid. Jadi harus bisa mengontrol, tidak boleh mengotori masjid, kemudian jangan sampai rame-rame di masjid dan sebagainya. Nah, kita bahas pada berikutnya. Yang keempat adalah akad nikah. Nah, akad nikah ini menurut mazhab Syafi'i boleh disunatkan di masjid, malah hari Jumat di masjid menghadap kiblat, itu sunatnya. Oleh karena itu kalau mengadakan walimah akad nikah di masjid itu tidak pakai bayar, gratis, tidak apa-apa. Ustadz katanya kan masjid tidak boleh digunakan untuk kepentingan masjid, ini kan pribadi akad nikah. Iya, tapi akad nikah itu memang sunat di masjid, berarti termasuk bagian daripada fungsi masjid. Tapi ini akad nikahnya, bukan resepsinya ya. Maksudnya jangan di masjid, maksudnya akad nikahnya. Ya sekedar akad nikah selesai sudah, itu sunat di masjid, sampai doa-doanya selesai, sunat di masjid. Tapi resepsinya jangan di masjid, resepsinya tidak boleh. Gimana kalau masjid disewakan resepsi? Tidak boleh, sama sekali tidak boleh kalau masjid. Kalau aset milik masjid boleh. Jadi ada masjid, ada aset miliknya
masjid. Kalau aset milik masjid boleh disewakan, tapi kalau masjid tidak boleh disewakan. Berikutnya yang kelima adalah tempat sholat jenazah indah Syafi'i, itu sunat. Oleh karena itu kalau meletakkan jenazah di masjid untuk disolati di masjid tidak perlu pakai bayar menurut mazhab Syafi'i. Adapun selain ini maka bukan fungsi masjid dan tidak boleh. Masjid dibuat untuk posyandu misalnya tidak boleh. Masjid digunakan untuk tempat kegiatan ibu PKK juga tidak boleh. Hanya untuk ini, tidak boleh untuk lainnya. Tapi yang diantara tadi yang paling pokok adalah untuk kegiatan sholat. Gimana kalau sholat bareng dengan kegiatan lainnya? Misalnya begini, misalnya ada pengajian, ini masjidnya. Pas kegiatan itu ada pengajian, ada pengajian atau ada maulid atau ada anak-anak ngaji. Lalu ada orang sholat, mana yang didahulukan? Kalau itu sholat yang rawatib, ya, sholat itu sholat yang kegiatan rutin, ya, yang rawatib 5 waktu, tentu yang lebih utama itu didahulukan. Jadi kalau dapat rawatib harus selesai semuanya, tidak boleh. Jadi kegiatan majelis ilmu, pengajian, maulidan boleh, tapi tidak boleh menggeser rawatibnya. Sehingga kalau ada rawatib, pas ke rawatib berhenti dulu, sholat dulu. Bagaimana kalau lainnya? Selesai rawatib kemudian ada kegiatan, lalu ada orang masuk sholat, ada orang masuk sholat, mana didahulukan ini? Apakah pengajiannya itu skors dulu nunggu orang sholat, atau yang sholat yang keliru, yang salah? Karena kalau dia sholat, sini maulidan, ada orang masuk sholat, mungkin ya saya terganggu, saya mau sholat ini, berhenti dulu maulidan karena saya terganggu sholatnya. Mana yang menang ini? Ada khilaf ulama. Menurut fatwanya Imam Nawawi, kalau memang jumlahnya itu lebih banyak kegiatan yang bukan sholatnya, disebutkan dia baca Quran, ada orang baca Quran di masjid, lalu ada orang sholat, apakah yang baca Quran ini berhenti karena gangguan sholat ini atau dia boleh meneruskan? Kalau memang di situ kegiatannya itu lebih banyak yang baca Quran, misalnya pas acara maulidan malam Jumat, pada Isya kan banyak maulidan, ada orang masuk sholat di pojok situ, mana yang menang? Yang salah yang sholat. Ngapain di situ? Udah tahu ada maulidan di sini. Karena memang itu kegiatan sholat. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, tetap harus itu. Kalau mereka mengganggu, boleh. Maaf mas, saya mau sholat dulu ya, tolong berhenti dulu, saya mau sholat, berhenti dulu sini. Kenapa? Fungsi utama saja adalah untuk sholat. Ada khilaf ulama. Kemudian yang kedua, juga menjaga kehormatan masjid. Nazir, bahkan semuanya kita dituntut untuk menjaga kehormatan masjid. Apa kehormatan masjid? Yang pertama kebersihannya, ketenangannya, keamanannya. Maka tidak boleh mengadakan kegiatan di masjid ngotori masjid, apalagi buat najis, tidak boleh. Bikin kotor tidak boleh. Bagaimana kalau kita memasukkan sendal di masjid, kalau dibungkus pakai plastik sekira aman, nggak sampai ngotori, apalagi bernajis, boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau ditaruh luar bisa hilang kan masjid sandalnya kan, taruh dalam, dibawa sampai ke dalam, asal dibungkus kresek aman, boleh, tidak apa-apa, meskipun najis tidak apa-apa. Tapi kalau ngotori masjid meskipun suci tidak boleh. Misalnya makan di masjid, makan di masjid boleh, tidak apa-apa makan di masjid, tapi harus tidak ngotori masjid. Kalau ngotori masjid tidak boleh. Di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti ada masalah begini, ada orang mengadakan acara khatmul Quran atau apa, kemudian menyuguhkan hidangan di masjid, boleh, tidak apa-apa, makan boleh, tapi jangan sampai ngotori. Oleh karena itu kalau saya ingat kalau di Solo ya, kalau Solo atau di Pasuruan, kalau Pasuruan Nabi Ja'far itu dikasih lemek apa namanya, plastik dulu,
plastik, kemudian taruh nampan. Itu betul, begitu seharusnya. Kenapa? Supaya tumpahnya itu tidak ke masjid. Kalau tidak begitu, misalnya langsung kasih nampan di masjid begini nih, kotor semua nanti itu tidak boleh. Kasih plastik baru nampan, supaya apa? Selesai tarik plastiknya, bersih sudah, tidak ada yang jatuh ke masjid. Begitu caranya. Tapi kalau ngotori masjid tidak boleh, sebenarnya dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Yang kedua juga tidak boleh merusak ketenangan masjid dengan guyon dan lain-lainnya. Kalau di rumah itu biasanya itu maulid, mulutan ya. Saya nggak tahu di sini. Kalau di rumah itu kalau maulid itu biasanya kalau pas cocokan itu pas malam 12, itu hampir semua masjid, musola, langgar di kampung-kampung semua kayak mulutan semuanya, meriah sekali, sangat meriah. Tapi kadang-kadang kebabas, kadang-kadang itu saking ya orang kampung pingin meriahnya itu dikasih balon-balon ya, balon-balon dihias sampai keluar, itu tidak masalah. Nah kemudian untuk menarik balon-balon diisi apa namanya hadiah, doorpress ya, doorpressan. Ada dalamnya itu sini. Nah pas mahalul qiyam itu rebutan nyundui balon itu. Jadi dalamnya ada uang 5.000, ada 10.000, itu rebutan. Awalnya itu untuk menarik anak kecil-kecil. Akhirnya sekarang yang rebutan bukannya kecil, yang brengos, yang tua-tua rebutan sekarang ini. Makanya pas mau qiyam itu ruame, jadi bukan ya Nabi salam dor begitu, ruame rebutan. Ini tidak benar. Pernah kita bahas di PCNU. Pertama tidak benarnya pas maulid terlepas dari masjidnya. Saya punya kitab bagus, kitab ini namanya Muhimmatun Nafais. Itu kitab kumpulan fatwanya Syekh Zaini Dahlan. Dalam dikatakan Syekhul Masyayikh, itu guru dari semua guru seluruh Jawa ini, pasti ke sana sanadnya. Semua sanad keilmuan di Jawa ini, maksud saya punya sanad juga nyambung sana, pasti ke Zain Dahlan. Syekhul Masyayikh itu gurunya Syekh Nawawi Banten, gurunya gurunya ke Khalil Bangkalan, semua ke sana. Abu Bakar Sato, bahkan kalau salah Al-Habsyi juga pernah berguru ke Zain Dahlan. Itu Syekhul Masyayikh. Itu saya punya kitab fatwanya. Kitab fatwanya ini di tulisan tangan, itu ada di perpustakaan Leiden Belanda, nggak dicetak. Saya punya teman, dia itu pas ke Belanda ngambil itu di fotokopi, saya dapat itu fotokopinya fatwanya Syekh Zaini Dahlan. Ada dua, isinya itu fatwanya Syekh Zaini Dahlan, yang kedua muridnya Syekh Hasbullah. Syekh Hasbullah yang ngarang kitab Riyadul Badi'ah. Riyadul Badi'ah itu Syekh Hasbullah, orang Jawa, itu muridnya, itu fatwanya. Di antara fatwanya ada pertanyaan begini, ada pertanyaan. Saya curiga dari Jawa, ada begini. Bagaimana hukumnya membaca maulid seperti maulid Barzanji, ya kan di sini, maulid Tiba, kemudian jamaahnya itu rame-rame. Yang pertama dengan lagu-lagu seperti orang fasik. Di lagu-lagu fasik, misalnya lagu dangdut, lagu apa misalnya, seperti orang fasik. Dan jamaahnya rame-rame. Beliau menjawab bahwa membaca maulid itu harus dengan khusyuk dan khudur, karena itu ta'zim sama Rasulullah, terutama ketika mahalul qiyam. Nah mahal qiyam itu kan, meskipun Hajar tidak sependapat ya, mahal qiyam itu kan maksudnya istihdor rawuhnya Kanjeng Nabi. Itu kira kalau maulid Al-Habsyi ketika mahal qiyam itu arwah Rasul hadir. Kalau maulid Tiba dari awal sampai akhir. Maka ketika mahal qiyam itu kan ketika menceritakan kelahiran Nabi, maka berdiri itu istihdor, Rasul datang, disambut dengan berdiri.
Oleh karena itu berdiri ini bagian daripada hormat pada Nabi. Maka oleh karena itu kalau saat itu dia itu rame-rame, justru bukan ta'zim ihtiram tapi istihza. Sama ketika begini ada Syekh Fulan atau Habib Fulan datang atau Kiai Fulan atau pejabat datang, untuk mereka berdiri kan, ta'zim. Misalnya pas datang berdiri sampai cekikian, berdiri sampai cekikian, kira-kira itu menghina atau ta'zim? Menghina. Maka kata beliau, maka kalau berdiri sampai rame-rame justru istihza. Ini persis seperti yang saya temukan dalam kitab Tahdzibul Furuq. Ada karangannya Syekh Muhammad Ali Al-Maliki di pinggirnya kitab Al-Furuqnya Al-Qarafi. Itu ada pembahasan begini, bagaimana hukumnya ketika maulid Nabi dibacakan pas mahal qiyam dia duduk, tidak berdiri. Kalau fatwanya Ibnu Hajar di dalam kitab fatwa hadisnya kan bid'ah berdiri ya, tapi ternyata dari riwayat Ibnu Hajar itu ketika diundang ke Yaman beliau hadir malah berdiri, sehingga disebutkan zakal qaul wa hadzal amal wa zakal qaul. Tapi kalau di dalam fatwa di dalam kitab Tahdzib Tahdzib Furuq itu, kalau pas mahal qiyam dia tidak berdiri tanpa ada uzur, justru bisa menjadi murtad. Kenapa? Kalau dia tidak berdiri dalam hati karena meremehkan Rasul, karena kan menjadikan simbol ta'zim kepada Rasulullah. Dia kayak opo ngatek kepada Nabi, itu berarti dia ada meremehkan Rasul, maka murtad. Jadi tidak ikut berdiri pada saat maulid itu bukan hal yang remeh sebenarnya, itu hati-hati karena berkaitan dengan perasaan. Nah perasaan ini kan repot, perasaan itu kalau perasaannya karena memang meremehkan hormat pada Nabi dalam majelisnya ya, bukan dalam majelisnya, bukan kata saya ini kata fatwa, kata pendapat dalam kitab pinggirnya Tahdzibul Furuq itu mengatakan bisa menjadi murtad. Maka mirip sama saya jelaskan bahwa ketika berdiri atau baca maulid harus khusyuk. Kalau rame-rame haram hukumnya, karena itu tidak mencerminkan ta'zim kepada Rasulullah. Jadi hati-hati kalau pas maulid itu yang khusyuk, jangan guyon. Kalau guyon menurut fatwa saya jelaskan haram, karena termasuk tidak menghormati badan Nabi. Apalagi pas qiyam rebutan itu haram. Apalagi di masjid lagi. Itu kan sebetulnya untuk menghormatnya, untuk meramaikan. Nah, kalau saya sarankan begini, ya apalah pakai balon, tapi di luar saja, di luar, terus kemudian biarkan anak-anak kecil saja, yang di dalam tetap ikut bacaan maulid. Kalau memberantas semua tidak mungkin sudah, karena di Pasuruan itu ada tradisi yang sangat kuat. Kalau sudah mulutan itu sudah entek-entekan sudah. Hampir sangat meriah sekali, dan berbagai macam hiasan meriah sekali. Di kampung saya itu kalau pas maulid itu 3 kali saya. Jadi mulai dari maghrib sampai jam 12 selesai, karena pindah dari Langgarnya harus datang semuanya, meriah, semuanya meriah, dan pasti pakai balon-balon itu. Nah, itu saya sarankan di luar saja, bukan di dalam. Kalau di luar begitu mahal qiyam anak kecil amir-amir tidak ada masalah, tapi dalam harus tertib. Apalagi di masjid maka tidak boleh. Maka guyon di masjid itu haram karena merusak kepada kehormatan masjid. Oleh karena itu kalau anak kecil pas TPQ itu harus dijaga, jangan sampai guyonan. Ngajak anak kecil ke masjid, dijak untuk belajar sholat bagus. Misalnya kalau pas tarawih diajak, tapi orang tua selalu jawab. Jangan dijak ke masjid, bapaknya sholat jamaah, anaknya di belakang jumpritan guyonan, dosa. Saya baca ini bukan kata saya ya. Ini saya kutip dari Umdatul Mufti Mustafti. Wa ya'tham waliyus sobi was-safi, saya nggak bisa kelihatan. Al-muntahik li hurmatil masjid. Ini tolak ala, saya kelihatan. Jadi intinya dari sinilah saya agak susah bacanya. Jadi kalau ada anak kecil rame-rame di masjid, itu orang tuanya kalau membiarkannya tahu dia dosa, karena merusak pada kehormatan masjid.
Siapapun kalau melihat anak kecil ramai di masjid harus di apa Jawanya dilarui. Di sini jangan rame. Kalau didiamkan ikut berdosa. Karena itu bagian daripada intihaku hurmatil masjid. Insyaallah ka'aktsari sibyanil asr. Ya kayak sekarang ini sudah anak kecil-kecil rame-rame itu tidak boleh. Nah, yang menarik ada di kitab ini, saya punya kitab namanya Bughyatun Nasyid fi Ahkam Masajid yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Husain bil Faqih, termasuk ada Abadilah Sab'ah. Di pinggirnya kitab Itfahul Faqih, jadi ada Itfahul Faqih fi Fatawi bi Faqih, lalu belakangnya ada Bughyatun Nasyid fi Ahkam Masajid, karangannya Habib Abdullah bil Faqih. Wasami itu, kalau saya agak susah baca, wasami itu mimman atsukubi anna idkhala ghairil mayyiz al masjid. Saya ingat terjemahnya. Jadi kalau aku mendengar ada orang dapat aku percaya. Tentu kalau beliau percaya, masa tidak percaya. Ini beliau ini wali kutub min abadilah sab'ah. Aku mendengar orang yang percaya bahwa memasukkan anak kecil yang masih belum tamyiz ke masjid tanpa ada darurat, bukan karena untuk ngajak ibadah atau nusuk ada darurat, itu menyebabkan yukosir umrohu. Tidak tahu begitulah. Yang ngomong ini bukan orang sembarangan ini wali kutubnya. Yukosir umrohu. Jadi kalau bisa anak kecil jangan diajak masjid. Khawatir merusak. Ada hadis riwayat Ibnu Majah. Seingat saya Ibnu Majah di kitab saya punya kitab Talkhisu Ahkam Masajid, karangannya Ibn Abi Syarif. Ini dhaif hadisnya, tapi ini kitab dhaif yang dapat diamalkan. Janibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Rasul mengatakan jauhkan dari masjid kamu anak-anak kecil dan orang-orang gila. Dalam kitab itu disebutkan kenapa? Karena anak kecil itu sulit menjaga kehormatannya, rame-rame, apalagi itu nanti bisa ngompol macam-macam, jangan. Nah, biasanya kalau kita bepergian ngajak anak kecil ya, kalau sekira anaknya nggak diajak masuk masjid, jangan masuk. Kalau nggak bisa nggak apa-apalah, kita masukkan ke terasnya, tapi dijaga, jangan sampai rame-rame atau bikin kotor masjid. Jadi dilema. Dalam satu sisi kita dituntut mengajak mereka ke masjid, tapi harus tanggung jawab. Sekian sudah tamyiz, kalau belum tamyiz jangan. Karena ada afat yukosir umrohu. Tapi kalau tamyiz boleh kita ajak, tapi kita awasi. Kalau rame harus kita ingatkan. Atau kalau perlu suruh keluar sudah, supaya tidak merusak pada kehormatan masjid. Berikutnya adalah keamanan masjid. Pengurus masjid harus menjaga keamanan masjid. Oleh karena itu diperkenankan bagi pengurus masjid untuk ngunci masjid itu boleh. Di sebagian tempat itu masjid kan kalau sudah malam dikunci kan. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu maling-maling kan lebih canggih lagi sekarang kan. Banyak kotak masjid yang lenyap kan. Itu kalau nggak dikunci bisa-bisa jam-jam masih habis semuanya itu, maka boleh dikunci meskipun menyebabkan orang nggak bisa masjid. Kalau memang untuk keamanan, juga kasih lampu boleh, bahkan boleh masjid misalnya menyewa orang petugas keamanan dibayar, boleh bikin pos keamanan, ada satpamnya dibayar, boleh untuk keamanan masjid, karena itu bagian daripada kewajiban hadir. Beli CCTV misalnya pakai uang kas masjid boleh, tapi tadi tentu dengan al-aslah wal aslah, al-aham wal aham. Nah, ini diantaranya jagi ini yang ketawa pengalaman mungkin merokok di masjid. Bagaimana hukum merokok di masjid? Saya bacakan saja sudah. Ini saya kutip dari fatwanya Syekh Ismail Zain Al-Yamani, Mufti Syafi'iyah, ulama faqih. Mungkin sudah masyhur kan Syekh Ismail Al-Yamani. Dalam kitab fatwanya ada soal, ma hukmu syurbid dukhan fil masjid bi ghairi talwithin lahu. Meskipun enggak ngotori. Misalnya
ka'angkana huna tafayat mu'addal lidzalik. Bikin di masjid disediakan asbak ya, rokokan di masjid. Bagaimana hukumnya? Ya meskipun saya mantan perokok, dulu merokok, sekarang sudah alhamdulillah tobat, sekarang sudah. Tapi saya nggak pernah ke masjid. Di masjid nggak pernah sama sekali. Jawabannya, anna syurbat dukhon, maksudnya sudah. Ya. Amma idza kana fil masjid, kama dzukira fi su'al, au fi ghairi min majalisil ilmi, fahuwa haramun. Lima fihi min intihaki hurmatil makan. Haram. Yang gak enak belakangnya itu. Hadza idza lam yakun, mau dikoreksi kalau saya salah bacanya. Hadza idza lam yakun hunaka qasdun lil intihak. Wa illa fa in qasada syaribud dukhon fil masjid al mu'anada wal intihak fala syakka annahu yartaddu billah. Yartaddu billah. Ini bukan fatwa radikal ya, ini fatwanya Syekh Ismail ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan orang Wahabi ini. Asli aswaja ini. Bukan saya yang fatwakan. Kenapa? Wal masajid min sya'airillah allati yajib ta'zimuha. Jadi urusan ngerokok di masjid itu bukan perkara sepele. Alal akol hukumnya adalah haram, malah bisa menjadi murtad menurut fatwa ini. Nah, apa masjid itu? Masjid itu bukan hanya masjid dalamnya, rohaba juga masjid. Karena ada masjid, ada rohaba. Rohaba itu apa? Rohaba itu emper masjid, yaitu bagian masjid sebetulnya rohaba itu. Kalau di sini ini masjid, depannya rohaba ini. Yang itu di luar pintu rohaba, itu rohaba namanya. Duduk-duduk di rohaba, nongkrong sambil apalagi ada kopinya lagi. Oh, saya kan nggak di masjid ini, kan nggak di dalam. Masjid bukan hanya di sini, rohaba juga bagian daripada masjid. Menurut fatwa Syekh Ismail hukumnya juga haram. Jadi kalau rokokan di luar saja, jangan di masjid. Di luar saja. Ini menurut fatwanya Syekh Ismail. Kenapa? Karena ini termasuk menjaga kehormatan masjid. Maka penting dikasih tulisan dilarang merokok di, kalau perlu pasang ini fatwa ini. Tulis fatwa ini yang gede itu di luar supaya tahu, terjemahkan. Yang larang ini bukan saya loh, ini yang larang ini. Kalau protes sama beliau, jangan ke saya. Kalau perlu. Baik, ini hal yang hal yang besar, berat ya, tapi seringkali kita abaikan, kita remehkan, padahal ini urusan berat ya. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan walhasil pengurus masjid juga siapapun, kalau melihat ada orang rame-rame di masjid, ada kotoran di masjid, ada najis di masjid, wajib untuk membersihkannya, wajib untuk melarang orang-orang ramai di masjid. Yang bertanggung jawab pertama adalah pengurusnya. Kalau pengurus nggak ada, ya orang-orang siapapun yang mengetahui wajib untuk mencegahnya, karena kehormatan masjid menjadi tanggung jawab kita bersama. Bahkan menurut Izzuddin bin Abdus Salam itu boleh menyalakan masjid untuk lil haibah meskipun pada malam hari supaya tidak angker, tapi ya secukupnya. Jadi sudah gak ada jamaah, jam 11 malam, 10 malam sudah sepi kan, bagian dalam dimatikan, yang luar dinyalakan, boleh tidak apa-apa. Karena kalau mati semua nanti kan jinnya kerasan, kan angker nanti, maka boleh sebenarnya. Bagaimana kalau membuat tazwik ya, membuat lukisan-lukisan di masjid? Ada khilaf ulama. Kalau itu li ta'zim, asal tidak mengganggu kepada
musalli, ada yang mengatakan boleh untuk dita'zim supaya mengagungkan pada masjid. Berikutnya berkaitan dengan bangunan masjid. Pengurus masjid wajib menjaga dan merawat satu fungsi masjid, sudah kita bahas, kehormatan masjid, fungsi masjid. Yang kedua fisik masjid. Fisik masjid. Seluruh bagian dari fisik masjid itu menjadi amanat bagi nazir, karena di dalam setiap butir pasir yang ada di temboknya masjid itu akan mengirimkan pahala kepada orang yang menyumbangnya dulu. Kan sedekahun jariyatun. Satu butir yang ada nempel di tembok ini akan mengirimkan pahala kepada yang nyumbang, meskipun bertahun-tahun. Jadi yang meninggal itu selama masjid masih nempel hasil sumbangannya, itu menjadi pulsa yang jalan kepada pengirimnya. Oleh karena itu pengurus masjid punya tanggung jawab, jangan sampai lepas ini. Dengan demikian pengurus masjid wajib untuk merawat agar supaya setiap bagian bangun masjid jangan sampai ada yang merotol. Kalau merotol menyebabkan terputusnya, maka dia berdosa. Oleh karena itu hukum maku tembok masjid itu hati-hati. Kalau tidak ada yang penting tidak boleh, karena kalau maku dipaku kan meredel kan, ada yang merotol kan, satu dua pasirnya. Kalau bukan karena keperluan yang mendesak tidak boleh, kecuali kalau memasang jam, memasang ini yang penting memang, maka tidak boleh. Misalnya kadang bikin acara di masjid lalu pasang banner begini kan, dipaku sampai cacal kabeh itu, karena ada kegiatan NU, kegiatan istighosa, banner semua sampai cacal semua itu, tidak boleh. Karena setiap butir yang nempel, yang lepas dari paku tadi menyebabkan putusnya pahalanya. Itu yang punya nangis di kuburan itu. Oleh karena itu membongkar fisik masjid itu secara umum tidak boleh sama sekali, kecuali ada alasan, bukan karena alasan yang remeh. Alasan membongkar masjid itu boleh, ada dua alasannya. Yang pertama karena untuk tausek itu alasan untuk perluasan masjid. Sekira masjid itu sudah tidak cukup untuk memuat jamaah. Nah, tidak cukup itu jamaah yang mana? Ada khilaf ulama. Karena kadang ada masjid itu kalau jamaah hariannya itu ya cukup, malah longgar-longgar ya, kadang-kadang hanya 2-3 orang. Tapi kalau Jumat rame, penuh sampai melebar ke jalan-jalan, berarti ini tidak muat mingguan per Jumat, bukan harian. Ada lagi yang tidak mau itu tahunan, yang menyesuaikan dengan orang sholat. Sekarang orang sholat itu kan ada harian, mingguan, tahunan kan. Ada sholat itu hanya zuhur, asar, maghrib, kemudian kalau asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau zuhur, asar lepas karena kerja, kan itu sholat harian namanya. Ada sholat yang mingguan, kalau Jumatan karena ngantar bos ya akhirnya Jumatan terpaksa. Yang kurang ajar kalau tahunan ya. Kalau Idul Fitri di depan sendiri pakai sarung BHS ya. Jadi sehingga kalau Idul Fitri kadang lebih ramai daripada Jumatannya, karena banyak yang tahunan juga ikut Jumat kalau Idul Fitri itu. Nah, tidak muat ini kata para ulama, ada yang mengatakan sekiranya tidak cukup untuk sholat tiap harinya. Kalau masih nggak muat Jumatan masih belum boleh. Tapi ada yang mengatakan meskipun tidak cukup untuk Jumatan cukup. Ada yang mengatakan meskipun tahunan boleh nggak apa. Nah, kalau tidak cukup perlu diperluas maka boleh diperluas. Nah, dalam rangka memperluas ini tentu ada bagian bangunan yang dibongkar untuk menempelkan bagian yang lama dengan yang baru. Nah, itu boleh kalau gitu. Karena alasan perluasan. Bukan karena alasan untuk supaya lebih bagus. Nah, sekarang ini umumnya
orang bongkar masjid itu karena supaya masih bagus, sudah lebih bagus. Karena sekarang masjid itu saingan ya. Kalau masjid tetangganya sudah pakai keramik yang baru, pengurus ini sudah meriang, sudah kalah saingan sudah. Ini kita ketinggalan zaman ini, harus kita ganti. Akhirnya dirubah, dibongkar, ganti yang baru. Tidak boleh. Karena alasan kedua boleh bongkar itu kalau bangunan lama sudah rapuh, baru boleh. Sudah mau runtuh atau sudah keropos kayunya, diganti. Sekedar yang butuh diganti, bukan semuanya. Ini jendela itu keropos itu, kalau dibiarkan nanti bisa hancur, diganti boleh. Ini genteng ini keropos, ini diganti boleh. Ini lantai ini sudah banyak yang pecah-pecah, ini sudah tidak layak, diganti boleh. Tapi kalau masih bagus, meskipun ketinggalan zaman, diganti tidak boleh. Ini keramik model lama ini, sekarang sudah keluar granit, ini bongkar ganti granit, tidak boleh. Ada hadis begini, la taqumus saa'ah hatta yatabahannas bil masajid. Tidak akan datang hari kiamat sampai orang-orang itu berlomba-lomba megah-megahan masjid. Jadi agar supaya kiamat agak jauh, masjid kita biasa-biasa aja lah, tidak perlu rubah gitu. Kalau kita semua lomba-lomba nanti lebih cepat kiamat nanti. Untuk menghambat kiamat, ya, biarkan masjid-masjid yang lama-lama, yang jelek-jelek, biarkan itu. Kita lestarikan saja supaya tidak segera datang kiamat. Nah sekarang ternyata begitu, maka tidak boleh membongkar masjid. Alasan pertama karena tausik, yang kedua karena bangunannya sudah rapuh, baru boleh dibongkar. Tentu secukupnya, tidak boleh karena rapuh ini dibongkar semuanya, tidak boleh. Bagian yang rapuh dibongkar. Kalau semuanya rapuh ya dibongkar semuanya, tergantung bagaimana. Kalau dulu di rumah saya itu dibongkar total, karena nggak bisa, sebab bangunannya itu di atasnya sudah rapuh, temboknya miring sudah. Temboknya ini miring karena itu bangunan waktu itu bangunnya semennya nggak banyak, bangunnya itu darurat ya, sehingga nggak kuat, sehingga agak miring, agak doyong. Kalau gitu ya nggak bisa, kita dibongkar semuanya, dan sudah lantai sudah nggak karuan sudah, maka dibongkar semuanya. Tetapi kalau sudah masih layak, tidak boleh. Yang bagian yang rapuh sudah dibongkar. Ini untuk mazhab Syafi'i, agak ketat mazhab Syafi'i memang. Nah selanjutnya yang ketiga, atau arah kiblat yang salah, tapi yang dibongkar hanya bagian mihrabnya saja, boleh. Kadang menceng ya, dan diluruskan, itu boleh. Selain tiga ini tidak diperboleh. Maka merenovasi masjid hanya untuk mengikuti model saja tidak diperkenankan. Kenapa tadi? Karena dapat memutus pada pahalanya orang yang menyumbangnya. Nah, apabila boleh membongkar, tadi ada pertanyaan kan? Misalnya masjidnya sudah sudah rapuh, atau masjidnya butuh untuk diperluas karena tidak bisa muat jamaah, lalu dibongkar. Nah berikutnya, kalau dibongkar, bagaimana sisa bongkarannya itu? Dikemanakan itu sebongkarannya? Ada urutan-urutannya. Urutan yang pertama, selama masih bisa dikembalikan lagi ke dalamnya, wajib dikembalikan lagi. Misalnya tempat bongkarannya itu, brongkalnya itu, kalau di sana brongkalannya itu dibuat untuk dibrukan, dibuat ngebruk, boleh. Pokok masuk ke dalamnya sudah, jangan sampai dibuang keluar. Kenapa? Kita usahakan semaksimal mungkin jariah orang yang nyumbang ini tetap ikut ke bagian masjid. Maka tidak boleh dibuat ngebruk jalan, tidak boleh. Bongkarannya, bagaimana hukumnya? Bongkar masjid dibuat ngebruk jalan, tidak boleh, karena harus dikembalikan lagi kepada masjid lagi. Sisa kayunya meskipun dimasukkan ke dalam berburukan ya, atas burukan yang di tanah itu, urukan itu boleh. Tidak boleh sampai keluar. Kalau tidak mungkin, misalnya seperti genteng atau
bekas kayu-kayunya atau bagian besi-besinya. Yang kedua, disimpan sekira yang pertama ada tempat penyimpanannya, ada gudangnya. Yang kedua, diperkirakan untuk dibutuhkan pada waktu yang akan datang. Jadi sekiranya mau dipakai lagi, disimpan di gudang. Kalau ada gudang dan kalau ada tempat penyimpanannya. Nah, kalau tidak bisa, ini nggak bisa simpan di mana, ini nggak ada tempatnya ini. Maka urutan yang ketiga diberikan pada masjid yang lain. Misal gentengnya disimpan, tidak ada tempatnya, apalagi sekarang ini sudah diganti semuanya. Maka cari masjid lain, ada yang membutuhkan. Cari sana, nggak ada yang mau ya, karena sejarah gentengnya mungkin ya, dan sudah lama. Sekarang masjid sudah bagus-bagus kan, ditawarkan nggak ada yang mau. Maka yang terakhir dijual. Terakhir dijual. Kalau di rumah itu biasanya rebutan itu bekas tegelnya, itu kan ada barokah. Itu rebutan. Kalau ada masih bongkar gitu biasanya bekas tegelnya itu rebutan, orang kampung beli untuk dipasang di rumahnya karena berkah, bekas masjid. Apakah boleh? Karena tadi udah urutannya, tidak dimasukkan lagi ke diuruk kemudian disimpan sudah tidak mungkin, maka dijual. Hasil penjualannya dapat digunakan untuk kemaslahatan masjid. Dengan demikian, sisa bongkaran masjid yang dibongkar karena alasan tadi perluasan atau karena sudah rapuh, itu tidak boleh digunakan untuk selain kepentingan masjid. Maka tidak boleh dibuat untuk ngebruk jalan, apalagi diminta untuk takmirnya buat ngebruk di rumahnya, maka tidak boleh sama sekali. Harus urutannya sampai dijual tadi. Berikutnya, nah yang terakhir gaji pengurus ini. Tadi ada pertanyaan gaji pengurus. Saya tanyakan dulu pokoknya dulu. Pengurus masjid itu tidak berhak. Tadi saya ada dua kan, pengurus itu ada pengurus nazir, ada qayyim. Nazir itu yang bertanggung jawab ya sepenuhnya, qayyim pelaksana di lapangan, yang bagian ngulas jeding, bagian bersih-bersih, bagian nyapu, bagian satpam, itu qayyim namanya. Tukang adzan itu qayyim namanya. Yang membantu bagian lapangan, tugas lapangan masjid. Nazir masjid tidak boleh mengambil upah gaji sedikit pun dari masjid atas nazrunya, sebagai imbalan atas jabatan nazrunya. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ini berbalik dengan kaedah dalam jabatan di luar masjid. Nah, kalau di pabrik misalnya ada perusahaan, justru biasanya yang pengambil kebijakan itu yang tinggi dan gede gajinya, yang di lapangan itu pakai rendahan, gajinya rendah. Tapi masjid dibalik, jabat pemimpin nazir yang tertinggi jabatannya, karena dia punya hak untuk mengambil kebijakan, tidak boleh mengambil sedikit pun gaji atas nazrunya, atas kerja dalam mengambil kebijakannya. Sama tidak boleh, kecuali kalau, tapi tidak mungkin ini, dia fakir miskin, tidak sempat bekerja karena sibuk ngurusi masjid, gak kober kerja karena ngurusi masjid. Nah kalau gitu baru boleh, cuman saya kira tidak ada, hampir tidak mungkin. Adapun qayyim, pengurus masjid yang bekerja lapangan, dia bekerja secara tenaganya, maka dia boleh digaji atas tenaganya. Jadi yang digaji bukan karena pikiran tapi tenaganya, tentu dengan gaji yang setimpal.
tidak boleh melampaui ujrah misil. Misalnya muadzin digaji boleh, yang tukang nyapu digaji boleh, tapi setimpal. Tentu setimpal di sini mempertimbangkan tempat waktu ya, di mana tentu standar di Solo tidak sama dengan Pasuruan ya, standar di kota nggak sama dengan di desa. Misalnya imamnya digaji per bulan, kalau di kampung sana ya paling per bulan 100.000 dah. Tidak ada gaji imam per bulan 1 juta, itu tidak ada di sana. Nah, tahu kalau di sini Jakarta tidak tahu. Muadzin itu kalau digaji boleh, tapi secukupnya. Paling per bulan itu 50, itu pantas sudah. Tapi kalau bulan 1 juta tidak ada. Di sana ya, di kampung ya. Nah, tahu kalau di sini ya tergantung tingkatannya. Tidak boleh karena masjidnya kaya kemudian gaji imamnya per bulan 2 juta misalnya ya, saya daftar aja di imam kalau begitu, karena kaya masjidnya, muadzinnya per bulan 3 juta misalnya. Tidak boleh, harus sesuai dengan standarnya. Adapun selain itu tidak boleh. Jajaran pengusahaannya yang nadir tidak boleh. Ini saya pernah diundang untuk membenahi manajemen masjid yang kakek duit itu. Itu saya tanya, ada satu pengurus menceritakan sendiri, saya ini biasa digaji dibagi di ropel setahun pas Ramadan. Dia cerita, ini orang ini almarhum, orangnya mengwarok, orang yang warok bagus karyanya. Cerita ngiyok nopo niki kulo niki ben tahun diparingi saking masjid ini, kalau nggak salah waktu itu per tahun dia dikasih 5 juta. Padahal kulo mboten ate napa-napa, nggih paling kadang-kadang melok rapat, tapi dia menjadi jabatan nazir yang tinggi levelnya. Pejabat apa namanya? Pejabat yang bagian pengambil kebijakan. Tapi karena bukan pengurus koyim, bukan pasal lapangan, ya tidak ada kerjanya. Ya kadang rapat setahun 2 kali, 3 kali, itu gajinya per bulan, per tahun itu 5 juta. Tapi dia warok, nggak mau diambil, rambutan purun. Kalau mikirlah, aku kayak aku kerja apa aku ikut sak ini. Kemudian saya jelaskan bahwa tidak boleh. Jadi petugas pejabat nazir tidak berhak mendapatkan bayaran apapun. Nah, biasanya ada seragam. Bahwa di BC Pasuruan itu kita bahas bagaimana kalau bikin seragam. Jadi kas masjid dan karena berakhir tahun bikin seragam, baju atau sarung, ngambil kas masjid. Termasuk yang diberikan adalah pejabat nazirnya, ngambil doang kas masjid. Tidak boleh. Karena itu nazir itu ada, saya punya kitab Fatah Bafadl. Fatah Bafadl itu Mufti Tarim, Mufti Yaman, Syekh Bafadl, Syekh Abdullah Bafadl, siapa saya lupa, Syekh Abdurrahman Fadl. Saya punya. Tegas dijelaskan di situ. Nazir tidak berhak mendapatkan upah sedikit pun atas nazrunya, atas jabatannya. Nah, seragam itu kan diberikan termasuk bagian daripada upah. Tidak boleh sama sekali. Jadi saya tidak berani. Ini gimana Ustadz kalau ya di sana sudah nggak tahu di Solo ya. Kalau di Pasuruan sudah lumrah kalau sudah akhir tahun itu masjid memberikan seragam sarung atau baju untuk semua pengurusnya dari jabatan nazir semua, baik yang nggak pernah rapat sama sekali pun dapat semuanya. Ngambil uang kas masjid nggak boleh. Jadi kalau bikin seragam untuk koyimnya saja, petugas yang nyapu boleh itu. Tapi yang lainnya kalau misalkan urusan dewe masih boleh apa. Tetapi kalau dia juga menjadi nazir juga sebagai koyim boleh tidak apa-apa. Karena jabatan, rangkap jabatan di masjid boleh tidak apa-apa. Dia sebagai nazir juga tukang
nguras jeding juga tidak apa-apa. Ada yang merangkap, ya nazir, ya bagian azan, ngimami, kemudian nguras jeding, dirangkap semuanya. Kalau gitu boleh, tidak apa-apa. Bukan karena nazrunya, tapi karena tenaganya. Kaidahnya begini, memberikan upah kepada pekerja atas dasar tenaganya itu boleh. Tapi kalau untuk atas dasar nazrunya tidak boleh. Kenapa begitu? Disebutkan dalam kitab Asal Matolib. Karena begini, karena ketika dia itu sudah sanggup menjadi nazir, maka dia itu sudah punya amanat wilayah minallah untuk melaksanakan tugas itu. Kalau dia sanggup, karena itu amanat kewajiban, maka tidak boleh digaji. Yang menggaji nanti Allah di akhirat nanti. Oleh karena itu ada hadis, innallaha idza ahabba abdan ja'alahu qayyima masjidin. Qayyim itu pengurus masjid. Innallaha idza habba abdan ja'alahu qayyima masjidin. Maka menjadi pengurus masjid itu nanti gajinya akan diropel di akhirat nanti, bukan di sini. Maka tidak boleh mengambil gaji sedikit pun. Jadi kalau bikin seragam, urusan sendiri aja, jangan mengambil kas masjid atau dari dana lainnya, tidak boleh. Berikutnya ini sistem imbalan. Ini yang sering saya katakan apa namanya tadi, kutu otorik ya. Ada trennya nyari sumbangan dengan sistem prosentase. Kalau di rumah itu sudah lazim ada masjid, dalam proses pembangunan itu nanti ada panitia bentuk petugas pencari sumbangan, keliling pakai mobil sampai kemana-mana. Itu prosentasenya itu 70-30, 70 masjid, 30 yang nyari. Itu begitu awalnya. Bahkan ada orang yang menjadi profesi, jadi pekerjaannya sudah mulai dulu sampai ganti mobil bagus. Dulu mobil jelek, jadi karena kemudian dia cari itu sampai ganti mobil. Nah kadang-kadang nakal, kadang-kadang nyari ke pasar. Ini belum apa-apa sudah petugasnya dapat warung dulu. Jadi uangnya sudah dibuat untuk warung, beli rawon, pakai rokok Cisamsu misalnya. Oleh karena itu ini rawan. Bagaimana? Secara umum tidak boleh pakai persentase itu. Atau sekali lagi ada tren lagi itu yang penceramah 12 jam itu. Jadi mulai jam pagi bikin ada masjid pembangunan, ada fotonya, kemudian pakai speaker, kemudian duduk pinggir jalan, ini ceramah sudah mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore terus begitu. Itu profesi, itu besar hasilnya. Dulu katanya 70-30, sekarang katanya berubah, kadang-kadang di 30 mesinnya 70 yang nyari. Itu jangan profesi. Ada malah, jadi kalau sudah selesai nanti dipanggil ke sana, jadi kalau sini panggil sana. Jadi kalau masjidnya selesai dia gak seneng, jadi dia mengharap masjidnya tuh jangan sampai selesai supaya bisa nyari ulang terus. Nanti kalau selesai sana dipanggil sana, panggil sana, panggil sana. Itu besar hasilnya. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Yang pertama begini, pengurus masjid boleh untuk menyuruh orang mencari sumbangan, dikasih uang boleh, asalkan sepadan. Asalkan sepadan pertimbangannya. Contoh gini misalnya, ini masjid sedang renovasi, bikin proposal cari sumbangan di mana-mana. Ada fulan ini dia banyak relasi di Jakarta. Saya banyak relasi, pasien saya banyak di Jakarta. Kalau saya ke Jakarta paling 1-2 hari saya pulang, insya Allah 10 juta dapat saya. Betul? Iya. Kalau memang betul-betul dapat diandalkan lah. Dah, ini kamu tak kasih tiket ke Jakarta, ini tiketnya. Kemudian ini ongkos makannya,
ini uang lelah kamu, semuanya misalnya 1,5 juta, berangkat ke sana dengan diproyeksikan mendapatkan 5 juta, ini untung kan? Boleh kalau begitu. Tapi kalau sifatnya itu gambling itu spekulasi. Ini saya kasih uang sudah, kasih saya tiket, saya ke Surabaya, nanti saya akan keliling, kemana kamu bisa nemu nih wis, nanti berapapun akan saya kasih ke masjid. Nggak boleh. Kenapa? Karena masjid mengeluarkan uang pasti, dapatnya belum pasti, maka tidak boleh. Demikian juga sistem persentase ini. Kenapa? Karena tidak jelas. Di samping itu nilai juga jelas, kadang-kadang tinggi, kadang tidak. Kalau misalnya dalam satu hari dia dapat 10 juta, kalau itu 10% berarti kan 1 juta. 1 juta jelas melampaui ujur misil, maka tidak boleh. Tidak ada standarnya. Oleh karena itu menyebarkan proposal atau sumbangan dengan sistem prosentase tadi itu tidak boleh hukumnya. Baik masjidnya juga tidak boleh, yang nyari juga tidak diperbolehkan. Apalagi dengan cara-cara yang menghambat pengguna jalan, ya, masang tong-tong pinggir jalan itu kotor-kotorik gitu kan, itu memalukan sekali, ya, dan tidak diperbolehkan, karena mengganggu pada pengguna jalan. Begitulah. Baik, saya kira itu. Jadi intinya memberikan gaji kepada petugas masjid atas dasar tenaganya boleh, tapi harus yang wajar, tidak boleh melampaui batas. Khotibnya dikasih boleh, khotib idnya khotib dikasih, tapi yang wajar, ya, tidak sampai melampaui batas kewajaran. Khotib satu khutbah Jumat 1,5 juta misalnya, ya kalau di sana nggak wajar, atau di sini paling sana pasarannya khotib itu ya paling banter 1,50 lah gitu, pantas itu. Lihat kelasnya lah, ini kiai tak ustadz atau apa, ada tingkat-tingkatannya itu. Maka mentoknya lah di kampung itu paling 200.000 sudah, itu paling tinggi, itu sudah kiai besar sudah itu. Tapi kalau melampaui itu tidak boleh. Adapun nazir masjid atas nama nazrunya sedikit pun tidak berhak untuk mendapatkan gaji, sebagaimana difatwakan dalam fatwanya Syekh Abdurrahman Bafadol. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tugas dan wewenang, juga gaji pengurus dan nazir masjid. Berikutnya saya serahkan pada moderator.